Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri, Bapak Pramono SPD MPD, Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati, serta teman-teman dan pemirsa Matsaga TV yang berbahagia. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan sebuah kisah tentang malam Lailatul Qadar. Kisah ini menceritakan tentang asal mula malam Lailatul Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan. Malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya di sebuah majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ingin menceritakan sebuah kisah tentang lelaki soleh yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai menceritakannya dengan penuh semangat. Pada zaman dahulu ada seorang lelaki soleh dari Bani Israel. Lelaki tersebut menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ia melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh, dan di pagi hari ia berperang melawan musuh Allah hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan. Para sahabat pun terkagum-kagum mendengar cerita Rasulullah tentang lelaki tersebut. Beberapa para sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Para sahabat pun berkata, "Wah, subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapat. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Mana mungkin usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang ia lakukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabatnya dengan tersenyum lebar. Dan pada waktu itu, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah, Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kemuliaan sampai terbit fajar. Nah, sepeninggalnya malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan firman Quran surat Al-Qadr ini kepada para sahabat. Para sahabat pun sangat bergembira mendengar turunnya surat ini. Sebagian besar ulama menafsirkan Quran surat Al-Qadr ayat ketiga yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan yang dilakukan lelaki soleh dari Bani Israel yang tidak menyampingkan amalan-amalan yang lainnya seperti membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Selain itu, keutamaan malam Lailatul Qadar yang lainnya adalah diturunkannya permulaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Qadr ayat pertama yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam kemuliaan. Teman-teman, pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberitahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa atau dilupakan waktunya pasti. Maka carilah ia di hari terakhir, pada malam terakhir, pada malam yang ganjil. Teman-teman, selain keutamaan malam Lailatul Qadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjelaskan tanda atau ciri-ciri tentang Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah malam yang terang seperti ada bulan yang terbit, suasananya tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas. Bintang-bintang tidak dilemparkan pada malam itu hingga tiba waktu pagi. Tanda-tandanya adalah di pagi hari matahari terbit merata, pancaran cahayanya seperti bulan di bulan purnama. Tidak diperkenankan bagi setan-setan untuk keluar pada malam itu. Teman-teman, tanda-tanda yang lainnya hanya dapat dirasakan oleh seorang muslim yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya pada malam itu kita dapat melaksanakan kenikmatan beribadah yang tidak dapat kita rasakan di malam-malam yang lainnya. Teman-teman, ketika Lailatul Qadar turun, bumi ini diliputi keselamatan, terbebas dari bencana alam seperti angin kencang, petir, dan badai. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Al-Qadr ayat kelima yang berbunyi, malam itu penuh kemuliaan sampai terbit fajar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang asal mula malam Lailatul Qadar. Pemirsa, ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Salah satunya adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kedatangan malam Lailatul Qadar agar kita, umat muslim, bersungguh-sungguh untuk mencarinya dengan cara menggiatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sia-siakan 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila bermanfaat, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhiru kalam, aqulu qawli hadza wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.